Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita sudah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera senantiasa dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita di acara Renungan Pagi edisi 3 Februari 2023. Pagi ini mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikut segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang telah tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Wasiat Daud. Saudara-saudaraku, bulan yang lalu ada tetangga meninggal. Sewaktu ada kesempatan bertemu dengan istrinya dan bisa berbincang-bincang dengannya, sambil saya menyampaikan turut berduka cita, ia menyampaikan kepada saya bahwa saya tidak kaget, "Bu, saya sudah tahu kalau dia akan pergi. Sebab suatu waktu ia tiba-tiba mengumpulkan kami, semua anak-anaknya, sambil menyampaikan pesan, kalau saya tidak ada nanti, kalian tetap akur." Kepada kedua anaknya yang lahir dari istri pertama yang telah almarhumah, ia berpesan, "Kalian tak boleh berubah kepada mama sekarang, walaupun saya tidak ada. Tetap jadikan seperti mama kandung, sebab kalian sudah tidak punya orang tua." Lalu kepada istrinya ia nasihati, "Jangan pernah berubah kepada anak-anak dan cucu-cucu. Jangan pernah tinggalkan rumah ini." Kemudian berpesan harus lebih setia kepada Tuhan. Istri anak-anaknya tahu menjelang akhir hayatnya, orang ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang dulu sebelumnya ia adalah orang yang tergolong tidak taat untuk beragama. Tetapi sebelum ia dipanggil Tuhan, istri dan anak-anaknya melihat perubahan yang begitu drastis. Ia begitu antusias dengan Tuhan. Dan semua teman-teman gerejanya tahu ia adalah orang yang sangat rajin hadir di gereja, rajin mengikuti acara, rajin berbakti, membaca Alkitab, dan mendekatkan diri kepadanya. Singkatnya, perubahan itu membuat semua anggota keluarga menjadi sangat bahagia. Saudara sekalian, tetapi persoalannya tidak semua tahu kapan akan dipanggil pulang ke rumah Bapa. Rupanya Daud tahu. Lalu apakah wasiatnya? Saudara, menarik sekali. Wasiatnya bukan tentang harta. Wasiatnya bukan tentang bagaimana ia membagi-bagikan peninggalannya kepada anak-anaknya. Walaupun kita tahu bahwa sebagai seorang raja, Daud memiliki begitu banyak peninggalan, begitu banyak kekayaan. Tetapi menjelang kepergiannya ke rumah Bapa, ternyata wasiatnya bukanlah tentang harta. Wasiatnya bukan tentang pembagian warisan. Ia menitipkan warisan jauh lebih bernilai dibanding emas dan perak, kambing dan domba, sawah dan ladang. Mendekat kematiannya, Daud memberi nasihat-nasihat kepada Salomo agar kerajaan Salomo dapat menjadi kokoh. Nasihat yang pertama adalah agar Salomo berani menanggung apa yang perlu dia pikul sebagai raja. Bersiaplah sebagai laki-laki, jadilah sebagai laki-laki. Daud akan segera mati dan Salomo tidak boleh menggantungkan dirinya kepada ayahnya, bahwa saya akan meninggal, sebentar lagi saya akan pulang. Saudara, menarik sekali perkataan yang dipakai oleh Salomo. "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana.
Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti seorang laki-laki. Dia harus menjadi kuat dan memulai panggilannya menjadi seorang raja walaupun tanpa penyertaan Daud. Sebelum Daud meninggal memang beberapa kali terlihat bagaimana Daud mendikte Salomo apa yang ia harus lakukan. Tapi sekarang ia menasehati Salomo, walaupun saya tidak ada, engkau harus bertindak sebagai seorang raja yang bertanggung jawab di dalam kerajaan ini. Ini nasihat yang sangat penting dari seorang ayah kepada anaknya. Suatu saat sang ayah akan mati dan anak itu harus sanggup memikul beban panggilannya sendiri. Dia harus mampu walaupun tidak ada lagi bimbingan dari ayahnya. Saudara sekalian, inilah yang sangat indah. Tidak ada gunanya membuat anak bergantung pada orang tua. Tidak ada gunanya kita mewarisi kekayaan kepada anak-anak kalau hati mereka jauh dari Tuhan. Seorang anak laki-laki yang tidak bisa memikul tanggung jawab akan hidup dengan cara yang sangat memalukan. Maka berbahagialah orang tua yang sejak dari kecil mengajarkan anak-anaknya untuk hidup dalam tanggung jawab. Seorang anak laki-laki yang disediakan segala kebutuhannya oleh orang tua akan menjadi anak-anak yang cengeng pada masa tuanya. Ia tidak akan berbuat apa-apa ketika suatu waktu orang tua tidak bisa mendiktenya lagi dan menyediakan segala sesuatu yang ia perlukan. Jika kita diberikan anugerah anak laki-laki atau semua anak perempuan pun, jangan sediakan segala sesuatunya selalu harus dari orang tua. Ajari mereka untuk mendiri dan latihlah mereka untuk memikul beban. Ajarilah mereka untuk memikul tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Agar kelak nanti ketika kita sudah tidak ada, mereka tahu apa artinya bertanggung jawab. Mereka tahu apa artinya memikul beban yang baik. Mereka tahu bagaimana ia akan memperlakukan kehidupannya. Saudara sekalian, hal berikutnya adalah Daud mengajarkan agar Salomo untuk mengikut firman Tuhan, Taurat Musa. Dan inilah rahasia kesuksesan Daud sebagai raja. Ia bukanlah raja yang paling cerdas dan paling hebat dalam strategi perang. Ia bukanlah juga raja pemberani. Tetapi saudara sekalian, kalau kita membaca Mazmur-Mazmurnya, kita akan melihat betapa ia selalu takut kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya hikmat Tuhan sajalah yang membuat kita sanggup untuk bertahan, sanggup untuk menghidupi segala sesuatu yang kita jalani. Saudara sekalian, ajarilah anak-anak kita untuk hidup di dalam sabdanya. Ajari membaca, merenungkan, dan menghidupinya. Jadikanlah kehidupan kita sebagai teladan yang mereka lihat untuk tetap setia kepada Tuhan. Salomo akan ditinggalkan oleh ayahnya. Tetapi Salomo sudah melihat betapa banyak bukti dari kehidupan Daud, bagaimana ia melibatkan Tuhan, bagaimana konsistennya dari awal sampai akhir tetap setia kepada Tuhan, konsisten mengagumi Tuhan, konsisten melayani Tuhan, dan konsisten dalam menyembah Tuhan dan beribadah kepadanya. Sebab apakah gunanya kita memiliki seluruh dunia, tetapi jiwa kita kehilangan di hadapan Tuhan? Apa gunanya kita mewarisi segala macam harta benda kepada anak-anak, tetapi kalau kita tidak warisi mereka dengan nilai kekal, yaitu bagaimana mereka hidup di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya kita sebagai orang tua diberikan hikmat dan bijaksana oleh Tuhan, supaya kita memberikan warisan yang berharga ini kepada anak-anak kita. Apakah gunanya harta benda yang kita tinggalkan, tapi kalau mereka tidak tahu bagaimana mereka harus taat kepada Tuhan? Salomo memang belum melihat kegenapan janji Allah di dalam Kristus. Dan itulah sebabnya kita harus berjuang untuk setia kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita supaya warisan yang berharga kita bisa tetapkan dan berikan kepada anak-anak kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pagi hari ini kami dituntun oleh sabda-Mu. Biarlah kehidupan kami menjadi bukti bagi anak-anak kami, bagi keturunan kami, bagi siapapun yang melihat Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Ajarilah kami mewariskan warisan yang berharga kepada orang-orang di sekitar kami tentang bagaimana kami hidup taat. Agar ketika kami tidak ada nanti, mereka akan mengenang kami sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Kami berdoa supaya sepanjang hari ini Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dan keluarga besar kami. Biarkanlah kami semua hidup di dalam sabda-Mu, hidup di dalam ketaatan, dan hidup dalam melayani Tuhan dengan kesetia. Semua pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pagi ini, biarlah firman ini menjadi inspirasi yang baru bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.